warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Unan. Selamat datang kembali di podcast Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Unan. Kali ini bersama saya Dr. Putri sebagai host. Nah, Sobat Sehat, hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena kita memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2025, di mana pada momen ini menjadi momen penting bagi kita untuk bisa refleksi bersama tentang bagaimana kita membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berdaya. Nah, Sobat Sehat, kita semua tahu bahwa rumah sakit bukan hanya sebagai tempat untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, namun juga sebagai tempat untuk pendidikan, penelitian, dan juga inovasi, yang mana hal-hal ini bisa mendukung dan berperan besar dalam menjaga kualitas hidup masyarakat nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Direktur Utama Rumah Sakit Unan, Bapak Dr. Muhammad Riendra, SPB TKV Subspesialis VE Konsultan FIATCVS. Nah, di mana beliau nanti akan berbagi pengalaman, pandangan, serta inspirasi tentang bagaimana rumah sakit untuk bertransformasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, langsung saja kita sapa Bapak narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Dirut, selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast kita hari ini. Gimana keadaannya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sedang merayakan memperingati ya Pak ya Hari Kesehatan Nasional 2025 yang mana tahun ini yang ke-61 nih Pak. Temanya itu adalah generasi sehat, masa depan hebat. Nah, dalam bincang sehat kita ini Pak, untuk Rumah Sakit Unan sendiri, apakah tema ini memiliki makna untuk tenaga kesehatan kita Pak dalam rangka menunjang visi dan misi Rumah Sakit Unan? Ya, tentu sangat terkait sekali ya, karena Rumah Sakit Unan selain sebagai fungsi layanan juga menjalankan fungsi pendidikan. Nah, tentunya masa depan hebat itu tergantung juga dari pendidikan yang didapatkan oleh generasi-generasi muda kita saat ini, bagaimana mereka menjadi seorang yang memiliki kompetensi dan tentunya bermutu dan bermartabat. Nah, sehingga diharapkan ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang iya, berarti sangat bermakna ya Pak ya dalam mendukung. Nah, kalau tadi kita membahas tentang tenaga kesehatannya Bapak, untuk masyarakat kita sendiri bagaimana Pak? Apakah tema ini relate untuk masyarakat kita agar bisa menghasilkan kesehatan yang lebih baik ke depannya begitu Pak? Ya, kalau sangat berhubungan tentunya ya, karena kita melihat bahwa persoalan kesehatan saat ini bukan hanya di generasi tua ya, tapi generasi muda juga. Banyak penyakit sekarang yang dulu dikaitkan dengan usia yang lanjut, sekarang malah ditemukan pada usia-usia yang lebih muda ya. Ya dulu kita katakan penyakit jantung di atas usia 40, tapi ternyata sekarang 20, 30-an itu sudah sakit jantung. Kemudian juga sakit ginjal apalagi. Beberapa waktu yang lalu kita juga dihebohkan dengan gagal ginjal pada anak-anak. Jadi tentu tema terkait dengan generasi sehat masa depan hebat ini sangat terkait sekali untuk fenomena-fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Berarti memang harus dari generasi paling muda ya Pak ya, sudah mulai dibina begitu ya Pak? Ya, kalau masalah kesehatan sebenarnya kita bicara dari 1000 hari pertama konsepsi kan gitu. Makanya juga terkait dengan stunting itu bukan setelah lahir tapi dari masa dalam kandungan. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan masa depan yang hebat ya itu kita mulai dari dalam kandungan. Iya, betul sekali Bapak. Ini yang biasanya kita gaung-gaungkan selalu ke masyarakat ya Pak ya.
Nah, kalau misalnya ini Pak, saat ini kan Rumah Sakit Unan merupakan rumah sakit tipe B satu-satunya di Kota Padang dengan layanan unggulannya adalah onkologi terpadu dan intensive care. Namun saat ini kan kita tahu tantangan terbesar kita adalah efisiensi ini Pak dalam pelayanan. Nah, menurut Bapak bagaimana upaya kita mengkaitkan antara efisiensi ini dengan transformasi sistem kesehatan nasional Pak? Ya, memang efisiensi itu menjadi tuntutan ya. Tapi tidak bisa dilihat di hilir saja. Tapi efisiensi itu harus dari awal memang. Karena kalau kita lihat di hilir ya, buat rumah sakit sangat terasa, terutama terkait dengan harga alat kesehatan, harga obat, bahan habis pakai yang dapat dibilang cukup tinggi ya. Nah, tapi ini kan tentu kalau kita kaji ke hulunya kembali kepada bahan baku obat atau misalnya teknologi yang harus diimpor gitu kan. Nah, jadi efisiensi itu ya kita tidak bisa hanya melakukannya di hilir. Kalau pemerintah mau melakukan efisiensi tentu dari hulunya harus kita efisienkan dan tentunya menjadi tugas bersama, tidak hanya melihat kesehatan yang lebih murah ya. Nah, sehingga nanti secara tarif layanan juga bisa kita sesuaikan. Ya, betul sekali ya Pak ya, nanti juga impact-nya ke pasien sendiri ya Pak ya, untuk semakin mahal tentu nantinya tarif pun bisa menjadi lebih tinggi begitu ya Pak ya jika dikaitkan. Ya, walaupun sebenarnya kan kita dominannya BPJS ya, tapi kan tetap saja secara ekonomi kesehatan itu semuanya dihitung. Walaupun yang bayar BPJS tapi diperhitungkan sebagai cost atau biaya atau beban biaya kesehatan. Dan sebenarnya beban kesehatan itu bukan hanya ada pada pasien, tapi juga ada pada keluarga. Nah, jadi mungkin pasien itu mendapat gratis dari BPJS atau pemerintah, tapi keluarga pasien tidak. Kita bisa lihat yang datang ke rumah sakit ini dari luar kota terutama ya, bukan hanya Sumatera Barat, dari Jambi, Bengkulu, dari Riau, datang berobat ke sini ya. Tentu tidak akan 1-2 orang yang menemani. Sementara keluarga yang menemani juga itu biaya hidup ya selama keluarganya dirawat. Jadi memang beban biaya kesehatan itu sangat tinggi ya, bukan hanya buat pasiennya tapi juga buat keluarga yang menunggu, yang tentunya produktivitasnya juga terganggu. Karena pendapatan jadi berkurang sementara pengeluaran makin. Jadi ini sebenarnya harus kita pikirkan bersama bagaimana beban-beban ini kalau memang mau efisien ya perlu dikaji semua lah, kira-kira kompleks ya. Tidak bisa kita hanya meninjau dari alkes obat saja ya Pak ya, tapi termasuk pada kesehariannya keluarga pasien itu sendiri selama menjaga pasien ya Pak ya. Ya karena mereka kan juga butuh biaya ya. Katakanlah kebutuhan makan minum harian gitu kan. Ya kalau dulu bisa beli nasi 12.000 sekarang udah 15.000. Nah, jadi makin mahal memang. Jadi semuanya menjadi perhatian kita bersama. Apalagi beberapa hari ini kita diributkan dengan BBM. Kalau BBM langka biasanya semua harga makin naik. Nah, sehingga semuanya jadi berat. Iya betul Pak. Banyak ini PR bersama seluruhnya ya Pak ya. Tidak hanya kita di kesehatan saja, juga pemerintah dan yang lainnya begitu ya Pak ya. Nah ini Pak, bagaimana menurut Bapak kiat-kiat Rumah Sakit Unan nih Pak dalam menjaga kualitas pelayanan agar ini Pak dengan kondisi saat ini tapi kualitas pelayanan tetap terjaga sehingga mutu kita tetap terjaga. Itu bagaimana menurut Bapak kiat-kiatnya Pak yang bisa diterapkan oleh teman-teman kita di tenaga kesehatan? Ya, sebenarnya terkait mutu layanan
Itu selain dari mutu obat, alkes, juga masalah SDM ya. Makanya kita dari rumah sakit tentu berpikir tentang bagaimana mengupgrade SDM yang ada. Ya alhamdulillah yang praktek di rumah sakit Unan ini dominannya adalah dosen fakultas kedokteran yang tentunya setiap hari harus mengupdate ilmunya. Nah, tapi tentunya bukan hanya dokternya, tapi juga perawat, kemudian fisioterapi, kemudian analis labor dan semuanya. Nah, dari kita tentu apabila ada kesempatan pelatihan, workshop, itu kita ikutkan ya, supaya mereka juga mendapatkan upgrade ilmu yang memadai. Nah, kemudian terkait dengan obat-obatan dan alkes ya, tentu kita perlu menyesuaikan ya. Kita melihat dari formularium yang ada dan mana yang cocok untuk kita terapkan di rumah sakit Unan tentunya. Nah, itu selalu kita perhatikan. Baik Bapak, yang terpenting salah satu yang terpenting berarti SDM ya Pak ya. Bagaimana menjaga kualitas SDM, pengembangan kompetensinya begitu ya Pak ya. Apalagi Rumah Sakit Unan ini merupakan rumah sakit PTN, rumah sakit pendidikan pula rumah gitu ya Pak. Pendidikan. Oke Bapak, nah selanjutnya nih Pak, Rumah Sakit Unan itu kan menjadi rumah sakit rujukan ya Pak ya saat ini. Tidak hanya untuk Provinsi Sumatera Barat saja, tapi juga provinsi tetangga-tetangga yang berdekatan, atau bisa kita sebut biasanya Sumatera bagian tengah. Nah menurut Bapak bagaimana kerjasama yang ideal atau yang baik antara rumah sakit, puskesmas ataupun pemerintah daerah agar bisa memperkuat sistem rujukan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh Pak? Ya, jadi sebenarnya terkait rujukan ini dari dulu itu sudah ada aturannya bahwa perujuk harus memberitahukan ke rumah sakit yang dituju informasi terkait pasien. Nah, cuma persoalannya struktur dari vaskes kita yang tidak ideal, kan? Bahwa di sini hanya ada satu rumah sakit Jamil yang tipe A, kemudian di Padang sendiri hanya rumah sakit Unan sebagai tipe B, sementara ada puluhan rumah sakit tipe C di sekitarnya. Nah, otomatis tentu sistem rujukannya ini tidak balance ya, artinya pasti akan crowded ya, perujuknya banyak yang terima sedikit gitu. Nah, jadi ini menjadi persoalan, apalagi kalau kita perluas menjadi Sumatera Tengah ya, tentunya kasus-kasus rujukan ini tidak mampu ditampung oleh hanya satu rumah sakit yang menjamin. Nah, Rumah Sakit Unan sebenarnya cukup membantu ya dengan adanya layanan intensive care, dan ini merupakan salah satu unggulan dari Rumah Sakit Unan. Nah, namun demikian, jika kita ingin lebih ideal lagi, tentu aturan bahwa setiap rumah sakit 10% tempat tidur itu adalah intensive care seharusnya diterapkan. Nah, ini yang tidak terlaksana selama ini, sehingga rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang tipe C tidak memiliki ICU, tidak memiliki intensive care. Nah, sehingga ketika ada pasien yang butuh intensive care, baik itu ICU, NICU, PICU, itu selalu merujuk. Sehingga ya akhirnya pasien itu menumpuk dan sebagian malah tidak dapat tempat. Nah, ini tentu tidak bagus ya. Nah, makanya strateginya itu adalah yang pertama tentu menerapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki layanan intensif. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan komunikasi yang efektif antar rumah sakit. Ya. Memang sudah ada aplikasi Sisrute yang berbasis web untuk membantu proses rujukan ini. Nah, tapi ya karena selama ini
sering menumpuk, ya akhirnya sisrute ini juga banyak dilanggar ya, jadi tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep yang seharusnya. Nah, ini perlu kita benahi bersama. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah bertemu juga bersama Dinas Kesehatan dan direktur-direktur rumah sakit, dan ini menjadi salah satu pembahasan dan kesepakatan untuk setiap rumah sakit menyediakan layanan intensive care, kemudian juga bagaimana melaksanakan sistem rujukan melalui sistem rujukan terintegrasi. Berarti ini sebenarnya kita sudah memperhatikan ini ya Pak ya, antara rumah sakit maupun pemerintah daerah itu sendiri ya Pak ya. Karena ini nantinya memang akan berujung ke kesehatan masyarakat kita sendiri ya Pak ya. Karena kalau intensive care tidak mendapat tempat, ya biasanya berujung pada kematian. Iya, betul sekali Bapak. Nah, saat ini apakah ada inovasi atau program kolaboratif yang sedang dijalankan Rumah Sakit Unan dalam rangka memperkuat sistem kesehatan nasional ini Pak? Iya, tentunya kita membangun kerjasama ya dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan rumah sakit, bukan hanya dengan Vaskes, tapi juga dengan perguruan tinggi, kemudian juga pemerintah daerah, dan termasuk juga di internal Universitas Andalas. Tahu bahwa Rumah Sakit Unan sebagai rumah sakit pendidikan ya bukan hanya pendidikan kesehatan, beberapa inovasi, beberapa penelitian dari dosen Unan ya dilaksanakan di rumah sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Unan. Beberapa contoh yang saat ini sedang berjalan itu adalah penelitian terhadap pengkondisian udara dalam ruang rawatan ya. Itu dari Fakultas Teknik. Kemudian juga ada penelitian tentang kualitas udara Rumah Sakit Unan ya. Juga Fakultas Teknik mengukur suhu AC, aliran udaranya cukup atau tidak. Kemudian juga ada dari Fakultas Teknik terkait IPAL ya, penelitian tentang pembuangan limbah rumah sakit. Ya dari Fakultas Kesehatan pasti banyak ya, baik itu dari kedokteran, dari farmasi, dari keperawatan. Ya semua itu merupakan bagian dari peran Rumah Sakit Unan untuk mendukung suksesnya program kesehatan nasional. Ini adalah privilege bagi Rumah Sakit Unan sebagai rumah sakit perguruan tinggi ya Pak ya, karena Unan memiliki banyak dosen dari berbagai bidang ilmu, yang mana hal itu ternyata bisa diterapkan untuk rumah sakit ya Pak ya. Ya, karena beberapa dosen itu berkomentar ya, kalau mau mencari penelitian yang ada produknya ya kerjakanlah di rumah sakit. Betul. Karena hasilnya langsung dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh pasien. Iya, sangat bisa diaplikasikan ya Pak ya. Aplikatif. Iya. Nah, terakhir ini Pak, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2025 ini, apakah ada pesan dan harapan Bapak untuk kemajuan terhadap pelayanan di Rumah Sakit Unan Bapak? Dan jika mungkin juga ada pesan Bapak untuk segenap sivitas hospitalia Rumah Sakit Unan dan juga untuk masyarakat kita keseluruhan dalam rangka HKN ini Bapak? Ya, tentu di momen Hari Kesehatan Nasional ini kita menginginkan setiap tenaga kesehatan memahami dan menyadari tentang kompetensi yang harus senantiasa mereka jaga, sehingga dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan harus melakukan update ya terhadap ilmu pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya, dan tentunya dengan itu nanti akan bisa meningkatkan mutu layanan pada pasien yang sesuai lah dengan
ilmu terbaru sesuai dengan teknologi terbaru. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Rumah sakit sangat mendukung ya peningkatan kompetensi dan mutu layanan, dan tentunya semuanya itu ada konsekuensi ya, bahwa biayanya tinggi ya, kita akui itu, tapi bersama-sama insya Allah ini bisa kita atas. Nah, Sobat Sehat, itulah tadi bincang sehat kita pada kesempatan kali ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2025. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk bisa bergabung bersama podcast kita kali ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat, bagi Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Unan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena jika kita simpulkan dari podcast kita ini, bahwa untuk bisa mencapai standar kesehatan nasional yang baik, agar bisa mencapai tema kita nih, generasi sehat masa depan hebat, itu adalah PR kita bersama Sobat Sehat. Tidak hanya dari rumah sakit, tidak hanya dari tenaga kesehatan, namun juga dari pemerintah dan yang lainnya, juga dari masyarakat kita sendiri. Ayo kita harus upgrade ilmu, upgrade pengetahuan kita, harus upgrade informasi-informasi yang terkini. Nah, demikian Sobat Sehat, selamat Hari Kesehatan Nasional 2025. Tetap sehat, tetap semangat untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.